Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Firmansyah. Saya dari kelas Agribisnis C dengan NIM 210321100132. Kali ini saya akan membuat video program penyuluhan pertanian yang merupakan tugas dari mata kuliah penyuluhan pertanian, yaitu program penyuluhan pertanian komoditas ubi jalar di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani sampai nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah dan alternatif pemecahannya. Penyuluhan merupakan mitra sejajar bagi petani yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan pertanian. Penyuluh mempunyai tugas pokok dan fungsi yang menjadi acuan dalam melakukan penyuluhan. Pentingnya penyuluhan pertanian diawali oleh kesadaran akan adanya kebutuhan petani untuk mengembangkan dirinya dalam menjalankan usaha tani dengan baik agar lebih mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Adapun gambaran umum, pertanian merupakan fondasi dasar ekonomi negara Indonesia. Kekayaan sumber daya alamnya yang begitu melimpah menjadikannya tempat yang strategis untuk mengembangkan pertanian lebih baik lagi. Dengan pembangunan pertanian yang baik akan berimbas pada perekonomian yang stabil. Salah satu komoditas yang cukup banyak dibudidaya adalah ubi jalar. Ubi jalar atau Ipomoea batatas L merupakan salah satu tanaman yang berasal dari Amerika Tengah. Ubi jalar dikenal juga dengan istilah ketela rambat dan termasuk jenis tanaman palawija. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dengan beragamnya komoditas pertanian yang ditanam termasuk juga ubi jalar. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 kecamatan, 299 desa, dan 5 kelurahan. Mojokerto terdiri dari dataran rendah di sisi utara dan juga dataran tinggi di sisi selatan. Kemudian lanjut untuk keadaan. Menurut Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi tempat penghasil ubi jalar terbanyak, yaitu sebesar 65.024,60 ton pada tahun 2018. Kondisi geografis Kabupaten Mojokerto dengan cuaca yang sangat cocok dengan budidaya ubi jalar menjadikan Mojokerto merupakan penghasil ubi jalar terbesar. Wilayah tersebut memiliki prospek dan potensi yang baik untuk pengembangan sektor pertanian. Dan kali ini saya menyusun sebuah program penyuluhan pertanian komoditas ubi jalar di salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto, yaitu di Kecamatan Pacet. Selain memiliki potensi pertanian yang cukup baik, Pacet juga memiliki tempat wisata dengan pemandangan yang indah, sejuk, dan masih alami, sehingga menjadikannya sebagai destinasi wisata yang cocok untuk dikunjungi, terutama saat akhir pekan maupun musim liburan. Kecamatan Pacet berada di kaki gunung dan lereng Gunung Ulirang dan Gunung Penanggungan dengan ketinggian rata-rata 600 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Pacet memiliki lahan panen seluas 2.045 hektar yang dapat menghasilkan 53.374 ton ubi jalar. Ketersediaan ubi jalar di wilayah ini memiliki peranan yang cukup penting karena ubi jalar memiliki banyak sekali manfaat dan juga nilai tambah untuk masyarakat di sana. Kemudian untuk permasalahan yang dihadapi oleh petani ubi jalar di Kecamatan Pacet adalah umur simpan ubi jalar yang sangat singkat, yaitu antara 4 sampai 5 hari saja. Pendeknya umur simpan ubi jalar ini dikarenakan kandungan enzim polifenolase dalam lendir ubi jalar. Bahkan jika ubi jalar terserang bakteri Erwinia cristademi, umur simpannya hanya 48 jam saja. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu harga bahan baku yang berfluktuasi yang dapat mengakibatkan tidak menentunya biaya produksi dan keuntungan. Lalu permasalahan yang selanjutnya yaitu petani belum adanya kegiatan nilai tambah pada komoditas ubi jalar yang belum maksimal, serta juga permasalahan selanjutnya yaitu pemasaran ubi jalar yang masih dilakukan secara tradisional. Kemudian lanjut untuk tujuan. Penyuluhan pertanian ditujukan untuk membantu petani dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dengan cara-cara baru yang terbukti lebih baik dari cara lama. Tujuan penyuluhan yaitu untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasinya. Meskipun ada faktor yang sangat berpengaruh yang harus dihadapi dalam pencapaian tujuan ini adalah faktor pendorong, faktor penghambat, dan faktor pengganggu. Kegiatan penyuluhan pertanian dididik untuk dapat merubah pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya agar petani dapat menerima gagasan baru, mengubah petani yang tradisional menjadi petani yang modern serta dinamis. Penyusunan program penyuluhan ubi jalar di Kecamatan Pacet ini bertujuan untuk meningkatkan taraf petani ubi jalar mampu mengolah pertaniannya secara mandiri, kemudian memiliki pemahaman strategi pemasaran pertanian yang secara optimal, yang mengikuti perkembangan zaman yang telah memanfaatkan teknologi yang modern, kemudian serta memberikan nilai tambah produk olahan ubi jalar sehingga diharapkan dapat terbentuk usaha pengolahan ubi jalar yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian cara mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat memberikan sebuah solusi yang berpihak kepada petani dengan menggunakan metode-metode penyuluhan yang sesuai dengan situasi masyarakat di sana.
perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu terkait permasalahan dari segala aspek baik teknis, sosial maupun ekonomi. Kemudian dilakukan pengkajian pemecahan permasalahan tersebut sehingga bisa tercapainya tujuan yang ingin diraih. Kemudian selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi yang dapat saya berikan adalah dengan melakukan metode pengembangan kerukunan dengan masyarakat secara langsung dengan cara melakukan pendekatan temu akrab dengan masyarakat sehingga mereka nyaman bersosialisasi dengan para penyuluh pertanian. Kemudian juga memberikan metode ceramah, yaitu sebuah metode penyuluhan dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah petani yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah merupakan metode yang paling ekonomis serta yang ekonomis untuk menyampaikan informasi. Jadi sebelum penyuluh memberikan informasi terkait materi penyuluhan, masyarakat terlebih dahulu dikumpulkan dalam satu tempat seperti di balai desa seperti itu, sehingga masyarakat semua bisa berkumpul kemudian mendapatkan informasi secara bersama-sama tanpa ada yang ketinggalan. Serta juga dalam penyampaian metode ceramah ini menggunakan media proyeksi berupa gambar atau tulisan melalui proyektor dan video yang dapat memaksimalkan pemahaman dari masyarakat. Adapun kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penyuluhan pertanian di Kecamatan Pacet ini yaitu yang pertama yaitu kita melakukan survei lokasi. Kegiatan survei lokasi atau tempat pelaksanaan program bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sana. Kegiatan survei juga bertujuan untuk mengetahui kondisi dan keadaan masyarakat sasaran. Dengan adanya kegiatan survei ini dapat ditentukan program dan kegiatan apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat sasaran. Survei lokasi di Kecamatan Pacet diawali dengan perkenalan kepada perangkat desa dan juga kepada masyarakat. Setelah perkenalan tersebut, kemudian dilaksanakan pengkajian terhadap kegiatan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani ubi jalar. Kemudian tahapan selanjutnya yang kedua yaitu sosialisasi program. Sosialisasi program dilaksanakan setelah adanya program yang dirumuskan untuk solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sosialisasi program bertujuan untuk mengenalkan program kegiatan apa saja yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian ada pelatihan dan peningkatan kompetensi. Program pelatihan dan peningkatan kompetensi di Kecamatan Pacet yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara pemasaran secara mandiri dan tidak bergantung pada tengkulak saja yang harga belinya dari tengkulak yang begitu rendah. Kemudian program pelatihan dan peningkatan kompetensi pengembangan produk olahan ubi jalar yaitu diolah menjadi keripik ubi yang sebelumnya memang sudah ada, namun kita melakukan kreativitas lagi seperti memiliki aneka rasa keripik ubi jalar dan juga memberikan pelatihan pengemasan dan kemasan sehingga konsumen menjadi tertarik untuk membeli produk olahan tersebut. Kemudian kita melakukan program pelatihan peningkatan kompetensi dengan melakukan pelatihan pembuatan olahan ubi jalar menjadi makanan frozen food, karena kita tahu juga masa simpan ubi jalar setelah panen hanya beberapa hari saja. Maka untuk frozen foodnya sendiri kita bisa memberikan sebuah ide untuk membuat yaitu namanya olahan bola-bola ubi jalar. Nah, makanan ini itu setelah kita buat dilakukan pelatihan juga nantinya untuk masa simpannya itu bisa ditaruh di freezer yang memiliki daya simpan yang cukup lama, sehingga petani juga yang membuatnya memiliki masa simpan yang lebih lama, dan juga ketika dijual kepada konsumen juga akan bisa menyimpannya lagi di dalam freezernya dan tidak harus langsung dimasak pada saat itu juga, namun bisa disimpan untuk kemudian dimasak atau dimakan pada lain hari seperti itu. Kemudian pelatihan pemasaran juga sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat karena adanya produksi harus diimbangi dengan strategi pemasaran yang akan membantu meningkatkan nilai tambah produk olahan ubi jalar. Pemasaran tidak hanya tradisional tetapi juga akan memanfaatkan sarana media sosial atau pemasaran secara online. Dilakukan pengenalan aplikasi marketplace online kepada masyarakat untuk menjual produk olahan ubi jalar agar bisa mencakup wilayah pasar yang lebih luas. Serta juga pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WA sebagai media promosi kepada masyarakat, kepada konsumen tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Baik, mungkin itu saja video program penyuluhan pertanian Komunitas Ubi Jalar Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.